Masa psikolog melakukan Itu udah fitnah. melakukan stigmatisasi seperti itu? Dan yang diomongkan Ngawur itu. Ya, itu bukan mengedukasi tapi memprovokasi. Bukan mengedukasi. Ya, itu logika edukasi yang terkilir. Apa yang awalnya hanya sebuah komentar di media sosial, siapa sangka kini berubah menjadi pertarungan hukum yang semakin menegangkan. Tak lama setelah Lita Gading kembali melempar pernyataan yang mematikan, Ahmad Dhani kini rupanya benar-benar dibikin naik pitam. Konflik yang semula ramai di dunia maya itu perlahan berubah menjadi perang terbuka. Laporan polisi terus bergulir dan satu persatu fakta mulai terkuak layaknya drama. Lantas, seperti apa sebenarnya serangan balik dari Ahmad Dhani? Benarkah semua ini hanyalah bentuk kritik dan edukasi? Perseteruan panjang antara Ahmad Dhani dan psikolog Lita Gading kini tak lagi sekedar perang opini di media sosial. Setelah ramai di perbincangan publik, kasus ini resmi masuk ke babak yang lebih serius, ranah pidana. Kuasa hukum Ahmad Dhani, Albin Rahadian, menegaskan bahwa laporan terhadap Lita Gading kini telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Meski pihak terlapor, Lita Gading disebut membantah melakukan pelanggaran hukum, kuasa hukum Ahmad Dhani menyebut hal itu sebagai sesuatu yang biasa dalam proses hukum. Bahkan dengan nada tajam, ia menyindir bahwa pelaku kejahatan pun kerap menyangkal perbuatannya. Jadi kalaupun mau kemudian mengklarifikasi bahwa dia tidak melakukan kejahatan dan sebagainya, itu sah saja, biasa. Orang-orang yang ya penjahat saja yang membunuh, yang mencuri, kan kadang-kadang tidak mengakui, jadi nggak apa-apa. Ya, Yang selingkuh juga nggak apa-apa. Yang penting itu proses hukum berlanjut dan penyidik melakukan proses penyidikan dengan cukup baik. Tak berhenti di situ Iginars, Albin juga membawa sebuah jurnal internasional karya Profesor Andika Duta Bahari, ahli forensik linguistik yang disebut membahas dugaan bullying terhadap Putri Ahmad Dhani, Safia Ahmad. Dalam jurnal tersebut, dugaan kekerasan psikis disebut dikemas secara terselubung melalui opini yang disampaikan dengan otoritas sebagai psikolog. Media, ini adalah jurnal internasional yang ditulis oleh Profesor Andika, ahli forensik linguistik. Profesor ahli forensik linguistik. Hanya beberapa gelintir orang di Indonesia yang bergelar Profesor ahli forensik linguistik. Dalam hal ini Profesor Andika Duta Bahari. Dia menulis di jurnal internasional tentang perkara ini, yang pada intinya ya perkara tentang bullying terhadap Safia yang dikemas oleh sisi akademis. Dugaan-dugaan bully yang tapi dikemas oleh satu otoritas kewenangan kompetensi sebagai psikolog. Bukti juga yang kita lampirkan nanti untuk kepolisian. Maka dari itu Iginars, polemik ini tak berhenti pada persoalan hukum semata. Karena di balik laporan polisi dan pembuktian pidana, ada seorang anak yang disebut menjadi pihak paling terdampak secara mental. Di tengah perdebatan hukum yang terus memanas, ada satu sosok yang disebut paling terluka dalam polemik ini. Bukan Ahmad Dhani, bukan pula Lita Gading, melainkan seorang anak yang kini ikut terseret ke tengah badai konflik orang dewasa. Ahmad Dhani dengan tegas membantah seluruh tudingan dan narasi yang disampaikan Lita Gading soal keluarganya. Menurut Dhani, semua pernyataan tersebut hanyalah hoaks tanpa bukti konkret dan hanya bersumber dari media sosial. Buat saya ini juga apa yang diomongin sama Lita Gading kan hoax. Apa dasar Lita Gading berbicara soal masalah keluarga itu, apa dasarnya? Yang diomongin semua hoax. Jadi tidak hanya melakukan pembulian terhadap Safia, tapi semua yang diomongin itu hoax, cuma nggak ada buktinya. Gitu. Buktinya cuma media sosial, gitu loh. Tidak ada bukti-bukti konkret. Dia menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan orang tuanya ini berdampak. Memang apa yang sudah dilakukan orang tua? Apa yang saya lakukan? Apa memang? Kejahatan apa? Kejahatan apa yang saya lakukan? Kan ini hoax, ini hoax framing kejahatan, dan inilah yang harus dibasmi.
Dhani menilai persoalan rumah tangganya sama sekali tidak ada kaitannya dengan statusnya sebagai pejabat publik. Ia juga geram karena isu tersebut justru menyeret putrinya Safia yang masih di bawah umur. Menurut kuasa hukumnya, hasil asesmen psikologis terhadap Safia nantinya akan dibuka dalam proses penyidikan untuk membuktikan adanya dampak psikis terhadap sang anak. Tindakannya ini mencampuri urusan, diminta enggak pendapatnya, ya, diminta enggak, ya, terus diminta untuk konsultasi enggak, tiba-tiba pendapatnya yang terkilir tadi juga kasihan, berdampak psikis terhadap anaknya Mas Dhani. Ada buktinya? Ada. Ya, sudah kemudian dilakukan assessment screening. Nanti penyidik akan buka bagaimana hasil screening assessment psikologi terhadap anak di bawah umur atas nama S ini. Sebagai ayah, Dhani mengaku kini harus memberikan pengertian ekstra kepada Safia tentang kerasnya dunia media sosial. Ia bahkan menyebut banyak penjahat berkeliaran di dunia maya. Hanya untuk melindungi. Ya, saya harus memberikan pengertian tentang kehidupan yang memang sudah terlanjur normal ini. Hoax menjadi normal sehingga jadi saya harus memberikan pengertian bahwa orang jahat ternyata di mana-mana. Makanya saya menyebut di Instagram saya apa itu deterjen 78 ya. Deterjen 78 itu ya orang-orang yang tidak punya adab, orang-orang yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum, membuli anak kecil, itu deterjen 78. Menyebarkan hoak itu deterjen 78. Atau menciptakan hoak, membuat karya hoak dalam media sosial, mencomot berita ini, kasih judul ini gitu ya. Itu juga deterjen 78 gitu. Jadi saya kasih tahu Via bahwa memang ada banyak penjahat di dalam dunia maya, ya, dalam dunia medsos itu ada penjahat banyak. Jadi kamu harus paham. Meski mengaku dirinya bully-proof dan kebal hujatan, Ahmad Dhani menegaskan hal yang paling penting baginya saat ini adalah memastikan Safia tetap kuat menghadapi tekanan publik. Di balik ketegasan Ahmad Dhani dan kerasnya pernyataan sang kuasa hukum, masih ada satu pertanyaan yang kini jadi perhatian publik. Akankah kasus ini benar-benar berujung pada penetapan tersangka? Di saat media sosial berubah menjadi ruang saling serang dan opini terus bergulir liar, Ahmad Dhani benar-benar tak gentar. Alih-alih memilih diam, musisi sekaligus anggota dewan itu justru semakin lantang membawa polemik ini ke jalur hukum. Kuasa hukum Ahmad Dhani menilai apa yang dilakukan Lita Gading bukanlah bentuk edukasi, melainkan provokasi yang membahayakan kondisi psikologis anak. Misalkan ada stigmatisasi bahasa bahwa kamu sudah nggak bisa lagi tinggal di sini, lebih baik sekolah di luar negeri. Itu kan luar biasa. Dikatakan kepada anak di bawah umur, kamu akan terus terbawa oleh kelakuan orang tuamu. Masa psikolog melakukan stigmatisasi seperti itu? Ngawur itu. Ya, itu bukan mengedukasi, tapi memprovokasi. Bukan mengedukasi. Ya, itu logika edukasi yang terkilir. Ya, tapi memprovokasi dan menstigmatisasi, dan inilah yang kemudian masuk pada ranah. Ia menilai seorang psikolog seharusnya membantu memperkuat mental anak-anak, bukan justru mempermalukan atau mendiskreditkan mereka di ruang publik. Aldwin juga menanggapi pernyataan pihak Lita Gading yang menyebut Ahmad Dhani sebagai pejabat publik harus siap dikritik. Menurutnya, argumen tersebut tidak nyambung karena perkara yang dipersoalkan adalah dugaan kekerasan psikis terhadap anak di bawah umur, bukan kritik terhadap pejabat negara. Lihat tuh di media, ada kuasa hukumnya bilang bahwa kalau kemudian tidak ingin dikritik jangan jadi pejabat. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini soal seseorang yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan kekerasan psikis terhadap anak di bawah umur, bukan soal Ahmad Dhani sebagai pejabat publik. Jadi nggak nyambung, ngawur. Logika hukumnya logika hukum yang terkilir, ya, nggak nyambung. Kok kalau ingin jadi pejabat harus siap kritik? Mas Dhani ini udah anti kritik, dia bully proof, bukan hak kritik lagi. Dibully aja udah kebal, nggak ada masalah. Saya yakin
bukan hanya sedang sekarang menjabat, sebelumnya juga terbiasa public figure, kritik iya sering, ya kan, dibully juga iya biasa, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau kemudian ada kejahatan terhadap keluarga, apalagi anaknya di bawah umur, tentu ini akan kemudian kita proses secara hukum, kita akan selesaikan, gitu. Ahmad Dhani pun berharap proses hukum ini bisa memberikan efek jera dan menjadi peristiwa penting agar masyarakat tidak lagi menormalisasi bullying maupun penyebaran hoaks di media sosial. Polemik antara Ahmad Dhani dan Lita Gading kini masih terus bergulir dan memasuki tahap hukum yang lebih serius. Di satu sisi, pihak Ahmad Dhani merasa ada dugaan kekerasan psikis terhadap anak di bawah umur yang masih diproses secara hukum. Namun di sisi lain, berbagai opini dan perdebatan masih terus ramai bermunculan di media sosial. Lantas, bagaimana menurut kamu, Iginars? Apakah yang dilakukan Lita Gading memang sudah melewati batas dan masuk ke ranah hukum? Atau ini justru bagian dari kebebasan berpendapat di media sosial? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.